apa yang harus Kak Sam lakukan? Langsung pause, nanti dipotong. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, selamat sore teman-teman. Perkenalkan, sebelumnya nama saya Regian dengan NIM 23115707. Nah, hari ini saya akan mewawancarai salah satu seorang influencer TikTok, yaitu sebelumnya bisa perkenalkan diri terlebih dahulu. Bisa. Halo, nama saya Samuel Halatu dan saya untuk kesibukan sekarang palingan hanya di konten sih. Konten aja ya Pak? Di bagian konten aja. Kalau boleh tahu tuh konten-konten apa sih yang sebenarnya Kak Sam lakukan yang posting di TikTok? Sebetulnya kalau kan saya pribadi kan ada dua platform yang saya gunakan. Yang pertama di Instagram, terus yang kedua itu di TikTok. Tapi di kedua itu saya bedakan dalam arti kayak kalau di TikTok tuh lebih ke mungkin apa ya, lifestyle atau mungkin ke apa ya, ya foto-foto kayak macam OOTD gitu. Itu kalau itu kalau di Instagram. Tapi kalau misalnya di TikTok tuh sebetulnya lebih ke apa ya, bisa dibilang konten yang random lah, karena di sana juga kan awalnya saya juga naiknya dari TikTok, jadi ya konten-konten yang saya bawakan ya lebih ke random sih, tapi lebih tertuju ke dance sebetulnya. Itu kayak spotlight terbesar di akun Kak Sam ya? Iya, yang di TikTok. Oke. Baiklah, mungkin saya bakal langsung nanya pertanyaan yang pertama. Kira-kira alasan untuk Kak Sam, alasan atau sebuah motivasi kenapa Kak Sam memilih untuk jadi content creator gitu ketimbang menjadi pengusaha ataupun pekerjaan yang lain? Kenapa harus content creator seperti itu? Mungkin motivasinya sebetulnya awalnya tuh memang karena iseng sih. Oke. Jadi iseng itu pas dari tahun 2020 ya, pokoknya pas zaman COVID kita kan semua ya di lockdown dan kita nggak bisa kemana-mana kan. Iya, waktu zaman COVID ya. Jadi ya tiba-tiba kayak download TikTok, terus akhirnya ngeliat wih, orang kok makin banyak yang nonton TikTok kan. Iya. Ya udah, akhirnya karena saya hanya bisa dance doang, jadi ya awal mulanya tuh saya nontonnya yaitu saya ngebuat video-video dance. Ya, jadi dari situlah kayak mulai viewersnya mulai naik, mulai 5.000, 10.000 sampai ke 100.000, kayak wah sepertinya bisa nih, kayak macam mungkin bisa seperti konten-konten kreator yang lain yang dimana mereka sekali ngonten wah bisa dibayar gitu. Kalau mau dibilang motivasi, sebetulnya awalnya nggak ada motivasi. Cuman kalau untuk sekarang motivasi saya sih lebih ke depannya, mungkin apa yang saya buat konten nanti, terutama untuk di dunia dance ataupun nari, ya kelaknya mungkin saya bisa kembali lagi mengajar atau memberikan edukasi bagaimana cara dance yang benar, kayak macam gitu sih, dasar-dasarnya kayak gimana gitu. Baik. Nah, untuk pertanyaan keduanya. Nah, baik, untuk pertanyaan keduanya pastinya ada tantangan atau hambatan seperti selalu posting video itu down, nggak selalu FYP, nggak banyak juga yang nonton. Nah, kira-kira solusinya apa yang bisa Kak Sam kasih gitu loh untuk jadi sebuah konten kreator kalau kalau videonya ini nggak FYP? Nah, kira-kira solusi apa yang Kak Sam bisa kasih gitu? Sebetulnya kalau menurut saya ya, sebetulnya untuk solusinya satu aja sih. Menurut saya tuh lebih ke konsisten. Kita ya, bagaimana cara kita bisa konsisten, entah ketika kita sudah buat contoh kecil kayak dalam satu bulan ini kita ngupload sudah total ada sekitar mungkin
30 video. Anggapannya per hari berarti per video ya. Iya, iya. Dari 30 video itu mungkin hanya satu aja nih yang naik, tapi mungkin naiknya ya hanya sekitar 50.000 views. Menurutku tidak menjadi masalah karena apa ya, banyak algoritmanya juga kan yang kita harus pelajari sih. Apalagi kayak macam bagaimana cara biar video kita nih bisa FYP gitu. Tapi kalau untuk solusi dari saya lebih ke konsistensi. Kalau misalnya yang kita lihat, wah konten-konten kreator mereka yang di luar sana viewsnya sampai 1 juta, 2 juta, 20 juta, likes-nya sampai jutaan juga. Yang mereka juga dari awal berangkatnya dari nol juga kok. Tapi ya yang harus kita lihat dan kita harus lakukan ya bagaimana kita bisa konsisten di hal apa yang kita lakukan itu. Iya sih. Berarti kunci utamanya yaitu konsisten ya. Benar, konsisten banget itu menurutku sih. Jangan terlalu cepat down. Baik. Untuk pertanyaan selanjutnya lagi, kira-kira pasti sebuah konten kreator ini memiliki personal branding tersendiri kan? Ya, Nah, kira-kira seberapa penting menurut Kasem personal branding itu? menurutku personal branding itu sangat penting. Karena apa ya? Kalau ya kayak macam ya saya contoh dari saya aja ya. Personal branding saya ingin menjadi dancer, ya kan? Benar-benar. Ya udah berarti apa yang saya jalanin, kegiatan saya dan apa yang saya lakukan, ya saya memang harus memperlihatkan kalau saya ini sebagai dancer. Oh iya. Ya kan tidak mungkin saya sebagai dancer tapi tiba-tiba saya bermain sama kayak macam pengepul yang mencari ikan lele ataupun pengepul mencari ikan nila. Sangat tidak apa ya, tidak to Apple lah, ya kan. Menurut saya personal branding sangatlah penting biar orang-orang yang di luar sana mereka ketika melihat ataupun mencari tahu siapa diri kita sebenarnya, ya mereka tahu sih, mereka bisa langsung tahu. Ya entah mungkin ada job yang dimana kayak apa yang saya lakukan sekarang, oh si Samuel nih karena dia dancer dan dia bisa ngajar, kayaknya cocok ini untuk kita bisa ajak kerjasama gitu. Benar-benar. Berarti personal branding menurut Kak Sem ini sendiri sangat penting karena personal branding ini mencakup identitas diri kita juga teman-teman sebenarnya. Dan untuk yang terakhir, ada pesan nggak atau enggak motivasi untuk orang yang ingin terjun ke dunia konten kreator atau menjadi influencer TikTok ataupun Instagram, kira-kira ada pesan atau motivasi tersendiri dari Kak Sem sendiri? Sebenarnya menurut saya simpel aja sih. Kalau misalnya ini tidak berlaku hanya di dunia konten ya, ini tuh berlaku di semua hal, semua bidang yang kita akan lakukan. Menurutku pertama kerja keras, kita tetap berusaha, dan juga kedua dari apa yang sudah kita lakukan kemarin, PR-nya tuh bagaimana kita bisa konsisten untuk kedepannya. Jadi menurutku hanya dua aja sih, kerja keras dan juga tetap berusaha, dan yang kedua adalah kita harus tetap konsisten dari apa yang kita lakukan kemarin dan kita harus pertahankan sampai kedepannya. Baik. Nah, jadi kesimpulannya teman-teman, jadi konten kreator itu bukan hal-hal yang mudah ya. Pasti banyak jatuh dan pasti banyak bangun dan jatuhnya juga. Dan ya seperti yang diceritakan Kak Sen tadi, yang penting intinya niat dan konsisten aja sih kalau ingin memulai. Kayaknya kurang lebih seperti itu wawancara untuk Kak Sen hari ini. Terima kasih banyak sudah mau meluangkan waktu Kak Sen. Thank you. Saya tutup wawancara ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Terima kasih Kak Sen. Thank you.